Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang mengawasimu, padahal kamu sendirian? Sebuah perasaan yang membuat bulu kudukmu merinding, seolah ada mata tak terlihat yang menusuk punggungmu dari kegelapan. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Jalanan sepi, dan hanya ada satu rumah tua yang masih berdiri kokoh di ujung gang. Sebuah rumah dengan jendela-jendela kosong yang menganga seperti mulut hitam. Tanpa kaca, tanpa tirai. Namun anehnya, selalu tampak ada bayangan di baliknya. Dan malam ini, bayangan itu menatapku. Aku baru saja pindah ke sebuah kamar kos murah di sudut kota yang sudah tua. Pemilik kos, seorang bapak tua yang bicaranya irit, hanya memberiku satu pesan singkat saat menyerahkan kunci. Pesan yang terdengar seperti lelucon bagiku saat itu. "Anak muda," katanya dengan suara serak, "satu saja pantangannya. Jangan pernah lihat ke jendela rumah kosong di seberang kos, apalagi setelah jam 12 malam." Tentu saja aku tertawa dalam hati. Cerita hantu murahan, pikirku, untuk menakut-nakuti penghuni baru. Tapi, aku seharusnya tidak meremehkannya. Malam pertama, aku terbangun dari tidurku, tepat jam 0:17. Bukan karena suara, tapi karena sebuah perasaan aneh yang sangat kuat. Perasaan diawasi, seperti ada sepasang mata yang menembus gelapnya kamarku dan menatap lurus ke wajahku. Dengan jantung berdebar, perlahan aku menoleh ke arah jendela kamarku yang tirainya sedikit terbuka. Dan di seberang sana, di rumah kosong itu, muncul sesosok bayangan hitam, berdiri tegak dan diam, tepat di balik jendela tanpa kaca itu. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri dan menatap. Dengan tangan gemetar, aku bergegas menarik tirai hingga tertutup rapat. Aku mencoba kembali tidur, meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya ilusi, hanya mataku yang lelah, atau mungkin permainan cahaya bulan. Tapi malam berikutnya, teror itu kembali, dan kali ini terasa lebih nyata, lebih dekat. Aku kembali terbangun tengah malam, dan saat aku melirik ke jendela, bayangan itu ada di sana lagi. Tapi bukan di rumah seberang. Sosok itu kini ada di balik jendela bangunan di lantai 2. Padahal, rumah kosong itu hanya punya satu lantai. Aku mulai mendengar suara, sebuah ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan atau pintu kamarku. Suara itu berasal dari kaca jendelaku. Pelan, tapi sangat teratur. Seolah ada jari kurus yang panjang sedang menggatuk getak dari luar sana. Dengan sisa-sisa keberanian, aku memberanikan diri untuk mengintip dari celah tirai. Dan saat itu juga, jantungku seolah berhenti berdetak. Bayangan itu kini memiliki wajah. Wajah yang sangat pucat, seputih kertas. Matanya hitam dan berlubang, kosong tanpa ekspresi, dan sebuah senyuman. Senyuman yang teramat lebar, yang tidak mungkin dimiliki oleh wajah manusia normal. Bibirnya bergerak perlahan tanpa suara. Tapi entah bagaimana, aku bisa membaca setiap kata yang diucapkannya. "Giliran kamu berdiri di sini." Seketika, lampu kamarku padam. Udara di sekitarku menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan panik, dan menabrak pemilik kos yang kebetulan sedang berada di lorong bawah. Dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi, aku berteriak, "Pak, makhluk itu ada di jendela kamar saya." Pemilik kos menatapku lama. Ekspresinya sulit dibaca. Lalu, dengan suara yang pelan dan dingin, ia berkata, "Tidak mungkin, karena sejak kemarin, kamar itu sudah kosong." Aku terdiam, bingung dengan perkataannya. Lalu mataku tak sengaja tertuju pada sebuah cermin tua yang tergantung di dinding lorong. Dan di sana, aku melihat pantulan diriku sendiri. Bukan diriku yang sedang berdiri ketakutan di sini, tapi bayangan diriku yang berdiri diam di balik jendela rumah kosong itu, dengan senyuman lebar yang mengerikan, dan tangannya sedang menggatuk-gatuk kaca dari dalam. Sejak malam itu, kamar kos nomor 7 itu selalu kosong. Namun, setiap orang yang kebetulan lewat di depan gang itu tengah malam, mereka bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri diam di balik jendela tanpa kaca itu, menatap ke arah kamar kos di seberangnya. Jadi, jika suatu malam kamu melihat bayangan itu, jangan menatap terlalu lama.
Karena mungkin yang sedang kamu lihat adalah dirimu sendiri di masa depan. Jika kamu merasakan bulu kudukmu merinding saat mendengar cerita ini, tulis "aku melihatnya" di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan share video ini, karena masih banyak cerita horor paling seram yang siap menghantuimu di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa.